Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada malam hari ini kita bisa melanjutkan pengajian kitab Al-Mizanul Kubra. Sebelumnya mari kita membaca Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila hadratin jami'il ulama'il amilin wal awliya'i wa suhada'i salihin wa ila hadratin jami'i masyayikh ma'adli ruboyo wa ila hadratin khususan mu'allif hadal kitab Mizanul Kubra Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai pada kama yulatifu at-tabib al-habib walillahil mathalul a'la wa huwa al-qaribul mujib la siyama wa huwa al-fa'ilul mukhtar fil amwat wal ahya wal mudabbir al-murid li kulli syai'in min sa'iril asya. Jadi sebagaimana seorang ini sudah ya. Jadi Allah itu memiliki sifat-sifat yang luhur. Walillahi al-mathalul a'la, di mana Allah adalah al-qarib, maha dekat. Di dalam penjelasan hadis itu Allah itu dekat, lebih dekat dari gulu menjing atau dari urat nadi atau ya. Al-Mujib, yang maha menjawab atau yang maha mengabulkan doa dan permintaan kita. La siyama huwa al-fa'il al-mukhtar. Apalagi Allah itu al-fa'il. Al-fa'il itu zat yang melakukan. Artinya zat yang melakukan itu secara independen beliau melakukan, menciptakan, menginovasi, memproduksi gitu ya. Al-fa'il yang sejati, al-mukhtar yang memilih fil amwati wal ahya, orang-orang yang mati dan orang-orang yang hidup. Artinya Allah itu maha menentukan kapan orang mati, kapan orang hidup, ya kan, mematikan orang dan menghidupkan orang. Lalu kemudian al-mudabbir, dan maha mengatur alam semesta, mengatur kehidupan manusia, kehidupan binatang, kehidupan alam semesta yang lain. Al-murid, dan zat yang berkehendak likulli syai'in min sa'iril asya, terhadap sesuatu dari sesuatu yang lain. Ini sifat-sifat Allah ya. Lalu kemudian fangdur ya akhi, ya kan, ila husni hadhil qa'idati wa wuduhiha, maka lihatlah wahai temanku terhadap baiknya kaedah-kaedah ini dan jelasnya kaedah-kaedah ini. Artinya kaedah-kaedah atau rumusan-rumusan atau kaedah-kaedah itu kaedah-kaedah al-mizan, timbangan yang ada di dalam kitab ini, itu harus kau lihat dulu, kata Syekh Sya'rani,
kaidah-kaidah ini baik dan jelas. Artinya jelas tuh fungsinya sebagai metodologi, fungsinya sebagai alat baca terhadap perbedaan pendapat itu relevan, baik dan jelas. Wakam azalat min iskalatin muajjamatin wa afadat min ahkamin muhkamatin. Dan betapa banyak, ya kan, kaidah-kaidah ini dapat menghilangkan iskalat. Iskalat itu kejanggalan-kejanggalan, problematika-problematika yang banyak, dan betapa banyak faedahnya kaidah-kaidah ini untuk hukum-hukum syariat yang ditetapkan. Jadi kaidah-kaidah di dalam kitab ini Al-Mizan itu kelak nanti Anda akan melihat gitu ya, betapa banyak kaidah-kaidah Al-Mizan ini dapat memecahkan iskalat, problematika, persoalan-persoalan yang sangat banyak, dan betapa banyak kaidah-kaidah Al-Mizan itu untuk merumuskan hukum-hukum syariat, di mana hukum-hukum syariat itu kenyataan dalam khazanah klasik itu banyak sekali pendapat, atau ada keragaman pendapat gitu. Fa innaka idza nadarta fiha bi'ainil insafi tahaqqaqta bi sihhatil i'tiqadi anna sa'iral a'immatil arba'ah muqallidihim radhiyallahu anhum ajma'in ala hudam min rabbihim fi dhahiril amri wa batinihi. Nah, maka ketika kamu melihat di dalam kaidah-kaidah Al-Mizan dengan kacamata kebenaran, atau dengan mata kebenaran, dengan mata yang benar, maka Anda atau kamu menyatakan dengan sahnya, dengan benarnya keyakinan apa yang dinyatakan. Yang dinyatakan adalah bahwa sesungguhnya seluruh imam-imam madhab yang ada 4 dan ulama-ulama muqallid, ulama-ulama pengikut imam-imam yang ada 4 itu, semoga Allah meridhoinya, seluruhnya itu mendapatkan hidayah, mendapatkan hudan, petunjuk dari Tuhannya di dalam lahiriah sesuatu maupun di dalam batiniahnya. Ya, jadi kalau seseorang itu melihat dengan mata kebenaran, ya maka dia akan meyakini bahwa seluruh imam madhab yang ada 4 khususnya, dan ulama-ulama pengikutnya, ya kan, mereka adalah ulama-ulama yang mendapatkan petunjuk dari Tuhannya baik lahir maupun batin. Walam ta'tarid qattu ala man tamassaka bimadhabin min madahibihim. Walam ta'taridu qattu ala man tamassaka bimadhabin min madahibihim. Dan kamu tidak tidak menentang sama sekali kepada orang yang berpegang teguh kepada satu madhab
dari madhab-madhab yang ada 4 itu. Jadi kalau kita sebagai pengikut salah satu madhab, Imam Syafi'i, misalkan kalau kita melihat atau bertemu dengan seseorang yang mengikuti madhab lain, mengikuti salah satu dari madhab 4, misalkan pengikut madhab Maliki, Hanafi, Hambali misalkan, maka kita tidak menolak atau tidak mengkritik terhadap mereka. Kita menghargai mereka karena mereka mengikuti madhab yang berbeda, tapi tetap dalam koridor 4 madhab itu. Wala ala man intaqala min madhabin minha ila madhabin, dan juga kita tidak menentang gitu terhadap seseorang yang berpindah dari satu madhab dari 4 madhab itu ke madhab yang lain. Jadi kalau ada seseorang yang pindah madhab dari madhab Maliki ke Syafi'i, dari Syafi'i misalkan ke Hanafi, dari Hanafi ke Syafi'i, nah itu kita juga tidak boleh menentangnya gitu, atau kita tidak apalagi membuli gitu. Air air. Nah ini lagi masak air. Nah jadi karena kita itu meyakini bahwa ulama 4 madhab itu ala hudam mir rabbihim, adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Tuhannya, sehingga kita tidak menentang terhadap salah seorang yang berpindah madhab gitu. Lalu kemudian wala ala man qallada ghaira imamihi minhum fi awqatid darurati. Nah, ya kan? Dan kita pun tidak menentang terhadap seseorang yang mengikuti, yang taklid kepada selain imam, orang tersebut minhum, dari 4 madhab tersebut dalam waktu-waktu darurat. Jadi kita pun tidak menentang seseorang yang mengikuti pendapat yang bukan imam madhabnya dalam waktu-waktu darurat gitu. Contoh, dalam waktu darurat kita ini pengikut Syafi'i, ya kan? Itu kalau kita haji dan umroh, di mana ketika misalkan tawaf sa'i itu sulit misalkan untuk tidak bersentuhan dengan ajnabiyah, bersentuhan dengan perempuan lain misalkan, karena berdesak-desak banyak sekali orang, ya dalam kondisi normal ya, ini kalau sekarang kan zaman corona sehingga jaga jarak, bahkan sudah beberapa bulan kan lockdown, tidak ada umroh dan haji ya. Nah ketika dalam keadaan normal itu kan haji itu banyak sekali orang, sehingga berpotensi untuk memungkinkan untuk bersentuhan kulit ya. Nah ini kan fi awqatid darurat, waktu-waktu yang darurat, maka kita boleh naklul madhab, pindah ke madhab selain Imam Syafi'i. Dan ini kita tidak boleh menentang orang yang bermadhab Syafi'i naklul madhab atau taklid kepada madhab lain dalam keadaan darurat gitu.
li'i'tiqadika yaqinan anna madhhabahum kullaha dakhilatun fi siyaji syari'ati al-mutahharati kama sayati idahuhu. Nah, karena keyakinanmu, karena apa? Karena kepercayaanmu, i'tiqadmu, kepercayaanmu dengan sungguh-sungguh yakin bahwa menyatakan bahwa seluruh madhab 4 itu masuk ke dalam koridor syariat yang suci dan mensucikan, sebagaimana penjelasan yang akan kita jelaskan. Jadi kalau kita punya keyakinan bahwa seluruh imam madhab itu adalah tetap dalam bingkai syariat, maka kita pun tidak boleh menolak, tidak boleh menentang orang yang bermadhab lain. Kita pun tidak boleh menentang orang yang berpindah madhab. Dan juga kita tidak boleh menentang orang yang berpindah madhab dalam keadaan darurat. Nah, ini sangat penting sekali, ini bagus sekali, ini penjelasannya ini ya, bagus sekali. Wa anna syari'ata al-mutahharata ja'at syari'atan samha'a wasi'atan syamilatan qabilatan lisairi aqwalil a'immah al-huda min hadhil ummah al-muhammadiyah. Dan sesungguhnya syariat yang suci dan mensucikan itu datang dalam bentuk syariat yang samha, syariat yang toleran, syariat yang murah, ya kan? Wasi'atan yang luas, syamilatan yang mencakup, yang universal, dan qabilatan dan yang menerima seluruh perkataan, seluruh pendapat imam-imam yang mendapatkan petunjuk dari imam-imam ulama al-Muhammadiyah. Muhammadiyah itu agama Islam, maksudnya agama yang bersifat Muhammad, artinya umat Muhammad, umat Islam. Nah, ini menarik sekali sebenarnya ini. Jadi syariat itu datang, syariat Islam itu datang dalam bentuk syariat samha, syariat yang toleran, ya kan? Syariat yang toleran itu ya kita menghargai perbedaan madhab, gitu. Menghargai orang berpindah madhab, menghargai orang yang yang berpindah madhab dalam keadaan waktu-waktu darurat, gitu. Samha, syariat samha juga bisa kita artikan syariat yang toleran antar madhab, internal Islam, dan juga toleran terhadap orang yang punya keyakinan yang lain, gitu. Lalu kemudian wasi'ah, syariat itu luas, gitu. Nah, ini klaimnya syariat itu wasi'ah, luas. Tidak kalau luas itu pengertiannya luas itu ukurannya itu kalau melebar luas, ya kan? Tapi wasi'ah itu kalau diartikan dari atas ke bawah berarti kan mendalam, gitu. Amik, ya kan? Jadi luas dan mendalam. Berarti kalau wasi'ah itu syariat itu tidak dangkal. Syariat itu tidak, kalau dangkal itu kan berarti kan tidak dalam, gitu. Dan juga syariat itu tidak doik, sempit. Syariat itu tidak menyempitkan, tapi melapangkan, memperluas, luas dan memperluas. Nah, itu wasi'ah. Lalu kemudian syamilatan, yang universal, yang komprehensif, universal, dan bisa menerima
berbagai perbedaan, keragaman pendapat para ulama dari ulama-ulama al-ummat al-Muhammadiyah atau umat Muhammad, yaitu agama Islam. Ini menarik sekali. Wa anna kullan minhum fama huwa alaihi fi nafsihi ala basirah min amrihi wa ala siratim mustaqim. Dan sesungguhnya setiap dari imam al-arba'ah, imam madhab 4 ya, itu ada sesuatu yang fi nafsi, di dalam dirinya itu ala basirah min amrihi, terdapat penglihatan mata batin, ya kan, basirah, penglihatan mata batin, min amrihi, dari persoalan atau perkaranya seluruh kullan, ya, persoalan dari salah satu masing-masing dari imam 4 itu, wa ala siratim mustaqim, dan atas jalan yang lurus. Jadi anna kullan minhum, setiap dari 4 madhab itu dia ada basirah. Ya, basirah itu mata batin, mata hati gitu. Kalau al-ain ini kan mata fisik kita melihat. Kalau basirah itu mata batin, mata hati gitu. Jadi masing-masing dari 4 madhab itu memiliki basirah. Jadi mata hatinya itu dibuka oleh Allah, sehingga mudah untuk memahami, sehingga mudah untuk menjelaskan hukum-hukum syariat yang ada dalam Al-Quran dan hadis, dan menerjemahkannya dalam konteks yang berbeda-beda. Dan yang kedua, ala siratim mustaqim, tentu saja 4 madhab itu berada di jalan yang lurus gitu. Nah, wa anna ikhtilafahum innama huwa rahmatun lil ummati, ya kan? Dan perbedaan 4 madhab itu tak lain dan tak bukan adalah rahmatun lil ummah, kasih sayang bagi umat, ya kan? Jadi perbedaan itu dirayakan, itu disukacitakan. Perbedaan itu bukan didukacitakan. Jadi perbedaan itu sebagai rahmat, kasih sayang bagi umat, mempermudah umat, itu tanda dari kasih sayang Allah. Nasya'a an tadbiril alimi al-hakimi, di mana ikhtilaf itu, perbedaan itu cukul, perbedaan itu tumbuh dari tadbiril alim, pengaturannya Dat yang maha mengetahui, al-hakim, Dat yang maha bijaksana, ya kan? Jadi perbedaan itu memang tadbiril alim al-hakim, itu memang cara Allah gitu mengatur umat manusia itu, ya dengan adanya ikhtilaf, dengan adanya perbedaan gitu. Al-alim al-hakim ini sifat Allah yang maha mengetahui, yang maha bijaksana, ya kan? Allah ini yang maha mengetahui, yang bijaksana ini, cara mengatur umat manusia, umat Islam itu dengan cara adanya perbedaan gitu. Fa'alima subhanahu wa ta'ala anna maslahatal badani wad dini wad dunya indahu ta'ala li hadzal 'abdil mu'mini fi kadza. Nah, fi kadza, ya kan? Maka Allah yang maha suci dan maha luhur mengetahui bahwa sesungguhnya kemaslahatan bagi badan manusia, tubuh manusia,
agama manusia, dunia manusia di sisi Allah Ta'ala, ya kan, bagi abdil mukmin, bagi hamba yang mukmin, fi kadza, itu di dalam kondisi ikhtilaf, di dalam kondisi perbedaan. Nah, ini menarik sekali. Jadi perbedaan pun itu kan diperuntukkan oleh Allah, ya kan, untuk hamba yang mukmin, karena Allah tahu bahwa dengan perbedaan itu dapat menciptakan kemaslahatan. Kemaslahatan bagi apa? Bagi tubuh manusia, bagi agama dan dunianya manusia, gitu. Jadi perbedaan, baik perbedaan pendapat, lalu perbedaan pendapat karena perbedaan kondisi, itu kan, dinamisasi, ya, itu disengaja oleh Allah, karena Allah tahu bahwa dengan perbedaan itu menghasilkan atau menimbulkan kemaslahatan bagi badan, tubuh manusia, bagi agama, dan bagi dunia, gitu. Ini bagus ini. Fa'aujadahu lahu lutfan minhu bi'ibadihil mu'minin. Kemudian Allah itu mewujudkan perbedaan untuk hambanya, ya kan, karena kelembutan dari Allah untuk hamba-hambanya yang mukmin, bi'ibadihi al-mu'minin. Jadi Allah menciptakan perbedaan itu sebagai kelembutan, ya kan, kelembutan Allah bagi hamba-hambanya yang mukmin. Nah, hebat ini. Idh huwa al-alimu bil ahwali qabla takwiniha. Karena Allah sendiri itu al-alim, maha mengetahui keadaan-keadaan sebelum diciptakannya keadaan itu sendiri. Jadi karena Allah tahu, maha tahu keadaan-keadaan semesta, keadaan manusia, kehidupan, gitu kan, tahu betul gitu, ya kan, sebelum keadaan-keadaan itu diciptakan, gitu, sehingga tahu, sehingga Allah menciptakan perbedaan-perbedaan itu. Fal mu'minu al-kamilu yu'minu zahiran wa batinan annallaha ta'ala law lam ya'lam azalan annal aslaha indahu ta'ala li'ibadihi al-mu'minin inqisamuhum ala nahwi hadal madhahib lama awjadaha lahum wa aqarrahum alaiha. Nah, jika Allah tidak mengetahui azalan di zaman azali, di zaman sebelum adanya berbagai makhluk, ya, jika Allah tidak mengetahui bahwa al-aslah indahu, sesuatu yang lebih maslahat di sisi Allah Ta'ala bagi hamba-hambanya yang mukmin, ya kan, inqisamuhum ala nahwi hadal madhab lamma awjadahum wa aqarrahum alaiha. Ya, niscaya pembagian, ya kan, pembagian hamba-hamba yang mukmin terhadap madhab-madhab tersebut, itu Allah tidak mewujudkan madhab-madhab itu untuk hamba-hambanya, dan Allah akan menetapkan hamba-hambanya itu kepada madhab-madhab tersebut. Bal kana yahmiluhum ala amrin wahidin, bahkan Allah akan mengarahkan hamba-hambanya itu pada satu perkara saja, atau diarahkan kepada satu madhab atau satu pendapat saja. Nah, ini
Ini pandangan logikanya bagus sekali, ini filsafat sekali sebenarnya. Jadi kalau Allah itu tidak tahu di masa zaman azali bahwa sesuatu yang paling maslahat menurut Allah bagi hamba-hambanya, ya kan kalau tidak tahu katanya, kalau tidak tahu, ya kan, maka Allah itu tidak akan menciptakan perbedaan. Allah itu tidak akan menciptakan madhab-madhab di mana manusia itu terbagi dalam madhab-madhab itu, ya. Tidak akan menciptakan itu, ya. Bahkan Allah akan menciptakan manusia itu dalam satu warna saja, warna pemikiran, warna madhab, ya satu madhab saja. Gitu. Nah ini, jika Allah tidak tahu, ya kan, bahwa sesungguhnya yang maslahat bagi hamba-hambanya itu berbagi dalam berbagai madhab, ya, maka niscaya Allah tidak akan menciptakan madhab-madhab itu, perbedaan-perbedaan itu. Bahkan Allah akan menciptakan satu madhab saja untuk semua umat, untuk semua manusia gitu. Tapi kan Allah tahu gitu bahwa yang maslahat bagi umat manusia itu adalah adanya perbedaan madhab-madhab, adanya perbedaan agama, perbedaan kecenderungan, sehingga Allah menciptakan perbedaan itu, karena perbedaan itulah yang lebih maslahat bagi umat gitu, bukan keseragaman. Jadi kalau kita menarik, ada istilah keragaman, ada keseragaman atau penyeragaman, ya kan? Allah itu menciptakan keragaman pendapat, keragaman madhab, ya kan? Karena itu menurut Allah itulah yang lebih maslahat bagi kehidupan umat manusia, ya kan? Keragaman madhab, keragaman pendapat gitu. Nah, jika Allah tidak tahu kemaslahatan bagi hamba-hambanya, gitu ya, niscaya Allah akan menciptakan keseragaman, menjadi satu warna saja, menjadi satu pendapat, menjadi satu madhab saja untuk seluruh umat manusia gitu. Tapi kan Allah tahu, tidak mungkin Allah tidak tahu gitu. Mana yang maslahat bagi hambanya, tidak mungkin Allah tidak tahu. Karena Allah tahu mana yang lebih maslahat bagi hambanya, sehingga Allah menciptakan perbedaan. Karena itulah yang lebih maslahat bagi umat manusia. Wah, keren banget ini. La yajuzu lahum al-udulu anhu ila ghairihi, ya kan, kama harrama al-ikhtilafa fi asliddin binahwi qaulihi ta'ala syara'a lakum minad din ma wassa bihi nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Nah, bagi empat madhab, bagi hamba-hambanya, hamba-hamba yang mukmin itu, ini masih lanjutan dari atas ya, tidak boleh al-udul anhu ila ghairihi, bersifat adil, ya kan, dari tidak bisa lah ya, artinya hamba-hambanya itu karena satu madhab, satu amrin wahid, satu kecenderungan atau satu pendapat saja, maka hamba-hamba itu tidak bisa bersifat adil, ya kan, kepada yang lainnya gitu. Ya, sebagaimana Allah
mengharamkan perbedaan pendapat fi asluddin, dalam persoalan usuluddin atau dalam persoalan tauhid. Nah, jadi ini kan masih lanjut dari laulam ya'lam azalan annal aslah indahu itu. Jadi seandainya Allah itu menciptakan satu madhab saja, satu pendapat saja untuk semua manusia, maka niscaya manusia atau hamba-hambanya itu tidak bisa bersifat adil, ya kan, kepada yang lainnya. Itu kan karena satu seragam, jadi tidak bisa saling menilai, saling berbuat adil, tidak bisa karena seluruhnya itu seragam gitu. Nah, sebagaimana Allah mengharamkan perbedaan di dalam usuluddin. Artinya gini, kalau dalam usuluddin itu adalah pondasi-pondasi agama, seperti kita wajib iman kepada Allah, ya kan, wajib iman kepada kitabullah, percaya kepada Rasul dan yang lainnya, ya, iman Islam itu kan kita harus percaya dan tidak boleh ada perbedaan. Mungkin Mu'tazilah, misalkan Qadariyah, Jabariyah, Syiah, Ahli Sunnah wal Jamaah, kalau soal usuluddin semuanya percaya bahwa Allah ada. Semua percaya bahwa Allah Esa, satu. Semua percaya bahwa Allah Al-Alim, Al-Qadir, dan Al-Khaliq. Itu semua sepakat, itu tidak ada perbedaan pendapat. Gitu. Yang kalau dalam al-usuluddin, tapi kalau dalam hal syariat, itu justru maslahatnya bagi umat atau hamba-hamba Allah yang mukmin, maslahatnya adalah adanya perbedaan. Gitu. Adanya perbedaan. Sedangkan kalau di usuluddin itu ya tidak ada perbedaan. Yang perbedaan itu penafsiran dan pengembangannya saja sebenarnya. Nah, ini dalam sebagaimana firman Allah mensyariatkan agama untuk kamu itu sebagaimana sesuatu yang Allah wasiatkan kepada Nabi Nuh, dan sesuatu yang kami wasiatkan, maksudnya Allah, kepadamu Muhammad, dan sesuatu yang kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, Isa. Dan dirikanlah kamu sekalian agama dan janganlah berpecah belah, wala tatafarraqu fihi. Gitu kan. Jadi dalam ayat ini ingin dikatakan bahwa sebenarnya agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ke umat Islam itu sama gitu loh dengan agama yang diturunkan ke Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, itu sama. Makanya dalam ayat-ayat yang lain itu ada istilah Islam ya. Islam itu muslimin gitu ya. Itu tidak hanya diperuntukkan untuk umat Nabi Muhammad saja, tapi juga diperuntukkan bagi umat nabi-nabi sebelumnya, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi yang lainnya gitu. Dan wala tatafarraqu, dan janganlah kamu sekalian berpecah belah di dalam agama. Nah, ini penting, menarik sekali ini dalam ayat ini, bahwa perbedaan-perbedaan agama, ya kan, itu sejatinya agama-agama itu bersumber dari Allah semua. Nah, karena itu wala tatafarraqu, janganlah kamu berpecah belah. Agama yang turun Nabi Isa itu dari Allah sumbernya. Ada umat Nasrani di sana. Nah, Musa itu kan agama dari Allah, ada umat Yahudi. Kemudian Nabi Nuh, Nabi Ibrahim ini adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi yang melahirkan Nabi Ishak, Nabi Ismail, lalu turunannya itu ada Nabi Muhammad, Nabi Musa, dan seterusnya. Nah,
wala tatafarraqu fi, janganlah kalian berpecah belah. Ini menganjurkan agar umat-umat antar agama itu jangan berpecah belah. Fafham dalika fa innahu nafisun. Maka pahamilah tentang ini haramnya perbedaan dalam usuluddin, atau pahamilah bahwa dalam prinsip-prinsip usuluddin tauhid itu tidak ada perbedaan. Ini adalah nafisun, sesuatu yang indah. Sedangkan dalam aspek syariah itu ada perbedaan, karena itu perbedaan itu lebih maslahat bagi umat manusia gitu. Ya, pahamilah ini sesuatu nafis, sesuatu yang indah gitu. Nah, jadi kalau istilahnya itu ada lapisan esoterik, ada eksoterik gitu ya. Kalau esoterik itu usuluddin, ya kan, usuluddin sesuatu yang batin ya. Nah, kalau eksoterik ini syariah gitu. Ya, sesuatu yang ada di luar ya, yang muncul ke permukaan itu syariah. Nah, syariah itu maslahatnya, kata Imam Syaroni, maslahatnya bagi umat manusia itu berbeda-beda gitu. Baik perbedaan madhab, baik perbedaan pendapat, karena perbedaan situasi dan kondisi gitu. Sedangkan sesuatu yang bersifat esoterik itu satu gitu, tidak ada perbedaan gitu. Nah itu nafisun, indah katanya. Makanya mungkin antara agama Islam, agama Nasrani, agama Yahudi, dan agama-agama yang lain itu memang maslahatnya berbeda dalam syariat. Jadi ekspresi keberagamaan itu berbeda, syariatnya berbeda, gitu kan. Tapi dalam batiniahnya, usuluddinnya, prinsip-prinsip keagamaan itu sama-sama mempercayai Allah sebagai Tuhan. Allah ya meskipun beda-beda bahasanya, ada Allah, ada Eli, ada El, ada Yahweh, ada Hashim, ada Tuhan, ada macam-macamnya itu, tapi sama-sama mempercayai adanya Tuhan gitu. Wahdar ayyashtabiha alaikal hal farja'al al-ikhtilafa fil furu'i kal ikhtilaf fil usul fatazilu bikal qaddamu fi makhwatin minat talaf. Takutlah kamu, ya kan, satu keadaan di mana satu keadaan yushbihu, serupa alaika kepadamu, tamar ya. Kemudian kamu menjadikan perbedaan di dalam furu, cabang-cabang, seperti perbedaan di dalam usul, dalam prinsip-prinsip, sehingga al-qadam, kakimu itu terpleset dalam jurang minatalaf, jurang kerusakan. Nah ini, jadi takutlah kamu, katanya, satu kondisi yang abu-abu, ya kan? Takutlah kamu terhadap satu kondisi yang abu-abu, yang samar, sehingga menjadikan kamu menyamakan gitu perbedaan di dalam furu, perbedaan di dalam cabang-cabang keagamaan dengan seperti cabang perbedaan di dalam usul, pondasi agama gitu. Nah, kalau menyamakan perbedaan furu dengan perbedaan usul, maka berarti kakimu telah tergelincir masuk ke jurang kerusakan, begitu. Nah, makanya mana yang prinsip, mana yang cabang dari prinsip,
itu kita harus mengerti kalau cabang-cabang itu terjadi perbedaan furu'iyah, itu tidak masalah gitu. Jangan sampai perbedaan di dalam usul. Nah, kalau sudah sampai pada keadaan menyamakan antara perbedaan usul dan furu, nah itu kamu seperti orang yang terlincir kakinya masuk ke jurang kehancuran gitu ya. Nah, fa inna sunnata allati hiya qadiyatun indana ala ma nufimu min kitab masruhatun bi anna ikhtilaf hadhihi al-ummat rahmatun. Qoulihi ta'ala bi qoulihi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yuqaddiru khasaisahu fi ummatihi ma min ma'nahu wa ju'ila ikhtilafu ummati rahmatan wa kana fi man qablana adaban. Ini menarik lagi. Jadi maka sesungguhnya sunnah itu qadiyah yang menghukumi indana di dalam di sisi kita, menghukumi apa? Menghukumi terhadap sesuatu yang kita pahami dari kitab Al-Quran. Masruhatun itu menjelaskan, sunnah itu telah menjelaskan bahwa bi anna ikhtilafal hadil umat rahmatun, bahwa sesungguhnya perbedaan umat ini adalah kasih sayang, rahmat. Sebagaimana perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi ini menganggap khosais fi ummati, spesialisasi keistimewaan bagi umatnya yang terkandung dalam makna hadis ini, yaitu wa ju'ala ikhtilafu ummati rahmatan, dijadikan perbedaan umatku sebagai rahmat, sebagai kasih sayang. Wa kana fi man qablana adaban. Wa kana fi man qablana adaban. Sedangkan ikhtilaf itu, perbedaan itu adalah azab, katanya. Siksaan bagi orang-orang sebelum kami. Siksaan, azab bagi generasi sebelum kami, maksudnya sebelum Nabi Muhammad membawa Islam. Nah, jadi sunnah, yang as-sunnah atau hadis-hadis Nabi ini posisinya masruhah, penjelas, ya kan, atau hermenet gitu ya, penafsir atas apa yang dikehendaki Allah di dalam Al-Quran, gitu ya. Nah, sehingga posisinya as-sunnah ini atau hadis-hadis Nabi ini qadiyah, sebagai qadi, sebagai hakim yang menentukan bagi kita mana yang semestinya kita ambil. Dan dalam hal ini as-sunnah atau hadis Nabi menyatakan bahwa ikhtilafu ummati itu rahmah, perbedaan umatku itu adalah kasih sayang. Dan bahkan ya kan, Nabi menyatakan bahwa perbedaan umatku ini adalah khosais, ya kan, keistimewaan, keistimewaan atau privilege bagi umatnya. Sebab apa? Sebab sebagaimana dijelaskan di sini, bagus sekali hadis ini, dikatakan wa ju'ila ikhtilafu ummatir rahmatan wa kana fi man qablana azaban. Jadi perbedaan umatku adalah kasih sayang. Sedangkan ikhtilaf, perbedaan itu menurut generasi sebelum kita, sebelum kami, itu dianggap sebagai azab, sebagai
ya siksaan, sehingga perbedaan itu dijadikan sebagai salah satu sumber malapetaka. Dengan perbedaan generasi sebelum Islam, katanya ini perbedaan itu sebagai sumber permusuhan gitu. Nah, berarti kan ini keistimewaan umatnya Nabi Muhammad. Perbedaan itu sebagai sumber rahmat, perbedaan itu sebagai sumber kasih sayang gitu. Nah, sedangkan generasi sebelumnya menganggap perbedaan itu sebagai siksa, sebagai sumber malapetaka gitu kan. Nah, sehingga kalau kita menganggap perbedaan itu sumber malapetaka, sumber permusuhan, berarti kita telah mundur. Pemikiran kita regresif, gitu. Kemunduran seperti generasi sebelum Islam atau sejarah bahkan. Ya kan, kalau prasejarah itu kan berbeda suku perang, berbeda kabilah perang, gitu kan. Sebagaimana digambarkan pra-Islam di masyarakat Arab, itu kan antar suku, antar kabilah itu kalau salah paham perang, paham yang salah perang, malah sedikit dibesar-besarkan lalu perang gitu ya, saling bunuh-membunuh. Nah, ini karena menganggap perbedaan itu adalah adab gitu. Nah, karena itu Islam datang itu untuk memerangi pandangan-pandangan ekstrim seperti itu. Pandangan bahwa perbedaan itu adalah sumber adab gitu ya. Wa rubbama yuqalu innallaha ta'ala lamma alima azalan annal ahatta wal aslaha indahu ta'ala lihadal abdil mu'min fi itmami dinihi at-tatahhuru bil ma'il jari mathalan. Dan terkadang bisa dikatakan bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala itu ketika Allah mengetahui azalan di zaman azali, di zaman sebelum adanya makhluk, sebelum adanya hawadis, ya kan, Allah mengetahui bahwa al-ahad itu sesuatu yang lebih baik gitu, ya kan, lebih bagus gitu, sesuatu yang lebih baik, lebih bagus, dan sesuatu yang lebih maslahat bagi Allah Ta'ala untuk hambanya yang mukmin, ya kan, di dalam menyempurnakan agamanya. Hamba itu adalah bersuci dengan air yang mengalir misalkan gitu kan, li istihqaqi hali mithlihi at-tatahhur bima huwa asyad fi ihya'il a'dha li amrin yaqtadi dzalika. Karena untuk istiqaq atau mengokohkan keadaan sama seperti hambanya itu at-tatahhur, mengokohkan kebersihan dengan suatu yang lebih bisa dalam menghidupkan anggota-anggota tubuh, karena sesuatu yang menuntut untuk at-tatahhur, untuk bersuci itu aujadau lahu imaman afhamahu indahu itlaqul qaum bi'adami sihhati tahara bi siwa dalikal ma fi haqqi kulli ahadin. Maka Allah mewujudkan untuk hambanya seorang imam di mana Allah memberi pemahaman, ya kan, kepada imam tersebut tentang bersuci,
ya itlaqul qaumi, terhadap keseluruhan kaum, bi'adami sikhati toharo bisiwa dalikal ma fi haqqi kulli ahadin. Memberi pemahaman apa? Bahwa tidak sah bersuci selain dengan menggunakan air dalam hak masing-masing seseorang. Ini contoh. Fakana an'ashu li himmatihi wa alhamahu taqlidahu liyal tazima ma huwa al-ahwat fi haqqihi rahmatan minhu. Maka pemberi pemahaman, ya kan, Allah memberi pemahaman kepada seorang imam itu lebih an'ash, lebih menggairahkan lihimmatihi, terhadap himmah atau kesemangatan seorang imam, dan Allah memberikan ilham kepada imam tersebut, taklidahu, terhadap wa alhamuhu, dan Allah memberi ilham terhadap hambanya, abd itu, taklidahu, untuk taklid, untuk mengikuti imam tersebut, itu supaya hambanya itu tetap pada sesuatu yang lebih baik gitu di dalam haknya, rahmatan minhu, karena rahmat minhu bagi hambanya. Nah, ini jadi ini contoh, ya, ini contoh jika Allah tahu bahwa yang paling maslahat itu misalkan bersuci itu dengan air yang mengalir, misalkan. Nah, untuk agar hamba-hambanya itu bisa beribadah dengan baik dengan air yang mengalir, maksudnya ini misalkan wudhu atau misalkan mandi hadas besar gitu ya, itu dengan air mengalir. Nah, caranya, dan Allah itu tahu di zaman azali seperti itu, pengetahuan Allah, sehingga Allah menciptakan, ya kan, menciptakan atau mewujudkan seorang imam. Itu kan, imam ini maksudnya adalah imam mujtahid, ya kan, di mana Allah itu memberi pemahaman, ya kan, dengan kepada imam tersebut, dilalahe imam itu sejak kecil sudah hafal Quran, sudah hafal hadis, sejak kecil sudah cerdas gitu ya, sudah bisa merumuskan pandangan keagamaan, sampai dewasa semakin matang gitu ya. Nah, sehingga dia menjadi imam yang banyak diikuti pendapatnya oleh umat gitu. Dan imam itu berfatwa bahwa tidak sah wudhu kecuali dengan air gitu, misalkan mandi dengan air, kecuali memang kalau tidak ada air, ada rukhsah dengan bertayamum gitu ya. Nah, makanya pengetahuan Allah zaman azali itu bahwa lebih maslahat orang bersuci, hamba-hambanya yang mukmin bersuci itu dengan air. Nah, itu dengan cara mentransfer knowledge-nya itu ke imam, seorang imam, agar imam itu mengatakan kepada umatnya yang mengikutinya gitu. Nah, artinya di sini ingin katakan bahwa pengetahuan Allah itu al-ahad wal aslah. Jadi terbaik dan paling maslahat untuk hamba-hambanya gitu loh. Nah, walamma alimallahu subhanahu wa ta'ala annal ahad wal aslaha indahu ta'ala aidun lihadal abdi al-mu'mini, ya kan, tazdidu wudu'ihi idza kana mutawaddian wa sammama al-azmu ala fi'li ma yantaqidu bihi al-wudu' li intiqadi wudu'ihi al-awwal binafsi dhalika al-azmi li amrin yaqtadi dhalika au jadalahu imaman hudan al-afhamahu anhu itlaqul qaul biwujubi dhalik fi haqqi kulli ahadin.
Ya kan, wa alhamahu at-taqlid lahu wa yaltazimu ma huwa al-awwal fi haqqihi. Ini narasinya sama dengan yang pertama, cuman penjelasannya ini isinya sedikit berbeda begini. Ketika Allah itu mengetahui bahwa al-ahad sesuatu yang paling bagus, paling baik, wal aslah dan paling maslahat di sisi Allah juga bagi hambanya, mengetahui tajdidu wudu'ihi, memperbarui wudunya hambanya ketika hambanya itu seorang mutawaddi, seorang yang punya wudu tapi melakukan sesuatu yang membatalkan wudu, sehingga wudunya itu rusak, wudunya itu batal, misalkan kentut atau misalkan kencing dan lain sebagainya, sehingga wudunya itu batal. Nah, itu kan kalau mau sholat, mau ya kan, berarti wajib tajdidul wudu, memperbarui wudu lagi maksudnya. Ya kan? Nah, maka caranya itu Allah mewujudkan bagi hambanya itu imam, seorang imam mujtahid yang Allah memberikan pemahaman kepadanya, transfer knowledge kepadanya, sehingga imam itu berpendapat mengatakan biwujudi dalik fi haqqi kulli ahadin, bahwa wajib bagi seorang mutawaddi, orang yang berwudu, untuk melakukan tajdidul wudu, memperbarui wudu, ya kan, kalau ingin melakukan ibadah sholat ataupun ngaji Quran gitu misalkan. Dan Allah mengilhamkan, memberikan ilham kepada hamba-hambanya untuk taklid kepada imam itu, untuk ikut kepada imam itu, ya, sebagaimana penjelasan di awal. Jadi ini Imam Sya'rani ingin mengatakan bahwa cara Allah itu memberikan transfer knowledge gitu, transfer pengetahuan kepada hambanya gitu, dengan cara Allah mewujudkan seorang hambanya yang cerdas, yang menguasai Al-Quran, hadis, tafsirnya, lalu kemudian wirai, zuhud, seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal, ya kan. Nah, dengan begitu Imam Syafi'i misalkan, Imam Syafi'i akhirnya bisa mentransfer knowledge, mentransfer pengetahuan kepada pengikutnya. Imam Malik bisa mentransfer knowledge kepada pengikutnya Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal. Dan kalau di kitab ini, madhab itu sebenarnya lebih dari 4 katanya. Itu kalau nggak salah ada 14 yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, mungkin demikian pengajian kitab Mizanul Qurra malam hari ini. Cukupkan dulu. Apabila ada kekurangan, kesalahan, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.